Kok ada orang-orang tertentu yang tak pernah memegang olahraga itu, tidak punya passion di situ, tapi ngotot ingin menjadi ketua di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam integritas, anti korupsi. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Pak BW. Pak BW, apa kabar Pak BW? Sehat Pak? Pokoknya kalau sama Mas Novel sehat aku kayaknya. Kayak dapat energi gitu loh. Alhamdulillah. Sama, saya juga gitu Pak. Kali ini kita Pak, diskusi atau bincang-bincang mengenai korupsi di sektor olahraga. Sering dengar juga kita Pak ya, karena kalau nggak salah ingat ada beberapa menteri pemuda dan olahraga yang pernah juga terlibat kasus korupsi. Belum lagi hal-hal lain. Mungkin Pak BW bisa memberikan gambaran itu Pak, korupsi di bidang olahraga karena kita sih berharapkan olahraga kita semakin baik, terus lebih bisa bersaing di level dunia. Dan tentunya Indonesia ini kan termasuk orang yang yang supporter bagus lah, hebat. Walaupun belakangan memang kita ada tragedi di mana masalah terkait dengan supporter. Tapi di banyak isu, contohnya olahraga bidang apapun bahkan, mau bulu tangkis, apa segala macam, kita termasuk punya banyak para pendukung, pembela yang luar biasa. Iya. Ini ada yang menarik nih Mas. Pertama begini, kalau ngelihat statistik korupsi itu dari tahun ke tahun tuh ada pola. Pola yang pertama 65% itu berkaitan dengan infrastruktur. Yang 35% yang non infrastruktur. Nah, dalam 35% itu ada isu korupsi, salah satunya di sektor olahraga. Jadi dengan begitu sebenarnya olahraga di mana prestasi itu didapatkan melalui suatu proses, dicederai dengan hasil itu tak perlu sebuah proses. Dan itu sebenarnya menghantam atau mendelegitimasi semangat dari olahraga itu sendiri. Di mana mereka menjadi juara hasil dari sebuah proses dan itu adalah prestasi. Tapi kemudian prestasi itu bisa dibeli. Jadi kalau udah begitu ngapain berusaha, ngapain berproses. Dalam konteks utama itu sportivitas dan itu dihilangkan, nggak ada lagi sportivitas. Jadi ya udah sama kayak kita main judi kan kalau begitu kan. Dan itu sangat menghina akal sehat kita. Dalam konteks Indonesia ada beberapa yang menarik tuh. Pertama, ada beberapa menteri olahraga kita yang terlibat dan bahkan sudah dibuktikan melakukan tindak pidana korupsi. Pasti yang dikorupsi adalah hal-hal yang berkaitan dengan keolahragaan, baik mengenai infrastruktur pembangunannya maupun mengenai pendanaan-pendanaan. Bahkan satu lagi Mas, ada lagi yang berkaitan dengan hasil atlet yang mestinya diberikan karena prestasinya itu pun dipotong. Jadi dengan begitu sebenarnya kalau kita mau lihat korupsi di sektor olahraga, satu berkaitan dengan infrastruktur. Sebagian infrastruktur untuk membangun institusi keolahragaan itu dikorup. Dalam praktek itu itu sama dengan infrastruktur, tapi ini khusus bidang keolahragaan. Terus yang kedua yang berkaitan dengan dana-dana untuk pembinaan atlet. Jadi dana-dana hibah untuk atlet itu pun banyak yang dikorupsi. Dikorupsinya ada beberapa model. Kalau dari APBD dimasukkan ke asosiasi dan itu harusnya untuk atlet, itu kebanyakan dimakan oleh pengurus asosiasi, tidak untuk pembinaannya. Nah itu terjadi. Jadi dana-dana hibah itu digunakan tidak untuk peningkatan prestasi dan pengembangan dari atlet itu sendiri. Jadi lebih banyak dimasang pengurusnya. Itu pola yang pertama. Pola yang kedua yang juga terjadi, atlet-atlet yang guna meningkatkan prestasinya itu diberikan jatah tertentu. Misalnya makanannya harus seperti ini supaya kemudian dengan protein seperti itu dia akan meningkat daya tahannya. Itu pun bisa terjadi di situ. Jadi kepada dana-dana pembinaan day to day-nya itu. Pembelian alat-alat
untuk olahraganya. Itu bisa kayak kalau tadi infrastrukturnya, kalau ini perlengkapan-perlengkapannya. Nah, yang paling menyedihkan itu adalah korupsi yang terjadi, salah satu polanya itu atlet-atlet yang berprestasi dan diberikan reward, sebagian reward itu tidak sampai di tangan para atlet itu. Itu dimakan oleh banyak kelompok, dan yang paling mengerikan, sebagian kelompok itu adalah ASN. Di sini korupsinya, jadi bukan oleh asosiasinya saja, dia bekerja sama dengan ASN. Jadi ini sebenarnya bagian dari persekongkolan itu. Dan ini bisa, ini ujungnya bisa pemerasan itu. Pemerasan, lo mendapat reward, kasih ke gua. Nah, itu yang terjadi. Nah, yang paling mengerikan itu kalau ada pengaturan skor. Skor apa saja. Skor apa saja, dan itu banyak terjadi. Itu betul-betul mencederai sportivitas. Dan dia tidak berpujuk pada hasil sebagai bagian dari prestasi. Kira-kira sih polanya kayak gitu sih. Beberapa waktu yang lalu kan kita pernah lihat, Pak, diungkap oleh beberapa media soal pengaturan skor. Bahkan disampaikan dengan penjelasan yang dari kesaksian-kesaksian. Dan ternyata itu ada korelasinya sama judi. Ini yang bahaya, Pak. Saya jadi ingat nih, Mas Novel. Pertama, kita pernah ingat di FIFA. Pemilihan ketua FIFA itu juga ada penyuapan di situ. Pemilihan ketua FIFA. Ketua FIFA ya? Iya. Itu terjadi penyuapan di situ. Terus kedua yang juga tadi lupa dalam sorotan kita, hak siar. Untuk menyiarkan pertandingan olahraga tertentu, itu kemudian bisa jatuh pada kelompok-kelompok tertentu yang memberikan komisi lebih besar. Dan itu terjadi tuh. Jadi persaingan hak siar untuk mendapatkan hak siar itu juga ladang korupsi juga tuh. Padahal kalau kita lihat kan, Pak, dukungan dari negara, dari pemerintah, dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk pembiayaan kan cukup bagus. Ditambah lagi dengan tadi yang saya katakan di awal, antusias dari para penonton atau para pendukung yang begitu luar biasa, itu kan bisa dikelola sebagai pembiayaan atau biaya-biaya untuk mendukung untuk kegiatan olahraga itu bisa dipakai tuh. Nah, itu sebabnya sekarang kita mendapatkan penjelasan, Mas Novel, dari diskusi yang tadi itu. Kok ada orang-orang tertentu yang tak pernah memegang olahraga itu, tidak punya passion di situ, tapi ngotot ingin menjadi ketua di situ. Itu jangan-jangan karena di situ ada cukup potensi untuk melakukan tindakan dengan penyalahgunaan kewenangan. Jadi olahraga bisa jadi ladang subur korupsi kalau kita tidak berhati-hati dalam mengelola dana pembinaan, pembangunan fasilitas dan infrastruktur, serta memberikan reward kepada para olahraga. Dan itu pasti merugikan para atlet dan merugikan kita semua, karena prestasi kita di level dunia pasti akan kalah, Pak ya. Indonesia tak akan pernah bisa menduduki level dunia kalau kemudian korupsi di sektor olahraga. Lebih-lebih lagi sebenarnya kita tuh cuman hanya jadi peserta ke peserta, tapi tidak menjadi peserta menjadi juara gitu. Jadi ungkapan vidi visi itu tak pernah terjadi jika olahraga bisa dibeli, apalagi olahraga dikorupsi. Masalahnya seringkali gini, Pak, banyak atlet yang mengetahui fakta-fakta itu, tapi ketika dia mau melapor, dia bingung melapor kemana. Karena ketika dia melapor, khawatir kemudian perlindungannya atas dirinya. Justru karirnya malah hancur. Ini semua yang bikin kemudian, udahlah terserah deh, ikut aja deh, daripada jadi celaka gara-gara mau membuka diri atau mau melapor atas fakta-fakta itu. Itu yang mengerikan di situ sebenarnya. Dan kita tidak pernah tahu, belum ada contoh whistleblower system yang diletakkan di dalam sistem atau dunia keolahragaan. Tapi yang penting. Jadi atlet ini penerima dampak terbesar, salah satu penerima dampak terbesar selain publiknya. Dia harus berprestasi, tapi kemudian tidak difasilitasi, atau fasilitas yang diberikannya dikorupsi, sehingga prestasinya itu menjadi terbatas. Terus kedua, seluruh hasil jerih payahnya itu tidak dihargai, bahkan dikentit untuk sebagian itu yang kedua. Terus ketiga, jika dia ingin melawan sistem korupsi yang menyergap dia akan menjadi korban dan potensial untuk dihabisi. Nah, kayaknya Mas, dari perbincangan ini, kayaknya sih satu lembaga penegak hukum harus concern dengan isu ini. Karena ini juga bisa masuk seperti Mas Novel bilang, judi.
Betul. Judi online di bidang olahraga. Dan itu banyak, Pak. Dan itu banyak. Oke. Dan kalau begitu whistleblower system di dunia olahragaan itu menjadi penting ya. Dan pemberian sanksi yang juga berat terhadap penyelenggara olahraga. Misalnya wasit yang ikut bermain mengatur skor. Terus udah gitu para official yang menjadi bagian untuk menjadi calo untuk pengaturan skor itu harusnya mendapatkan sanksi yang lebih tegas lagi karena dia menghancurkan prestasi di dunia olahraga, kehormatan di dunia olahraga. Termasuk juga soal pengaturan hak siar, Pak ya. Yes. Mestinya dibuat sedemikian rupa yang betul-betul kemanfaatannya bagi olahraga itu dan bagi masyarakat. Yes. Karena kalau hak siar itu bisa dikelola dengan baik, sebagian keuntungan hak siar itu harusnya bisa dipakai sebagai endowment fund untuk peningkatan prestasi dari atlet itu. Dan sebenarnya agak menarik tuh ketika misalnya di bola ya, hasil dari pertandingan-pertandingan itu kemudian mengelola supporter-supporternya, dan supporter-supporter itu kemudian membuat bukan hanya menjual merchandise tapi kemudian mengumpulkan sebagian uang itu untuk endowment fund peningkatan keolahragaan itu. Itu menarik sebenarnya. Iya. Memang sekarang ini kan setelah kejadian kemarin di Malang itu, Pak ya, kan banyak upaya-upaya dari pemerintah untuk pembenahan. Semoga masalah-masalah yang kita bicarakan tadi juga menjadi bagian dari hal penting untuk pembenahan, dan semoga ke depan olahraga kita menjadi lebih maju dan atlet juga semakin terpacu untuk berprestasi gitu, Pak ya. Cukup sudah 150 korban, jangan ulangi kebodohan serupa di masa mendatang. Karena mengerikan, Indonesia terkenal karena kelakuan yang tidak senonohnya, itu kan jadi memalukan. Memalukan sekali, betul. Baik Pak BW, terima kasih sekali, kita bisa diskusi di waktu yang lain, Pak. Baik. Salam integritas, anti korupsi. Salam hormat untuk para olahragawan yang menjunjung tinggi integritas.